semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Novita Sari Laia. Saya Kesi Forticia Parisna. Saya Jonathan Immanuel Tiarna. Video kali ini berjudul Analisis dan Implementasi Konsep Manajemen dalam Organisasi Modern. Nah, tugas kali ini kelompok kami akan mewawancarai yaitu lembaga pendidikan yaitu SMA Sentosa. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesi Forticia Parisna dan teman-teman saya. Saya Novita Sari Laia. Saya Jonathan Immanuel Tiarna. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelum lanjut ke pembicaraan hari ini, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama dan peran Bapak di sekolah ini? Baik, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta. Dengan saya Hodiman Sandi Sianuri selaku Kepala Sekolah di SMA Sentosa Jakarta. Terima kasih buat kehadiran kalian dan kunjungan kalian di hari ini. Baik Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin mengenali lebih dalam mengenai penerapan konsep manajemen di sekolah SMA Sentosa. Apakah Bapak bersedia untuk memulai wawancara pada hari ini? Dengan senang hati, silakan. Baik, pertanyaannya akan dilanjutkan oleh penanya. Silakan. Pertanyaan yang pertama, bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya SMA Sentosa ini dan kapan sih sekolah ini didirikan dan bagaimana perkembangan sekolah ini dari waktu ke waktu hingga menjadi seperti sekarang? Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak 1970. Awalnya bukan sekolah formal, tapi hanya semacam bimbingan belajar untuk warga sekitar. Perkembangan sejak 1970, tahun demi tahun, sekolah ini makin diminati oleh warga. Awal-awalnya, pendidikan ini diperuntukkan sebenarnya untuk keturunan Tionghoa. Jadi mereka belajar di sini tentang bahasa Mandarin, kemudian bimbingan tentang belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, dan belajar lain-lain. Akhirnya singkat cerita, karena minat warga sekitar sangat antusias, sehingga resmi ini menjadi lembaga pendidikan formal sekolah dengan nama Yayasan Pendidikan Sentosa Abadi Indonesia pada saat itu. Tapi perubahan waktu sampai sekarang berubah menjadi nama Yayasan Pendidikan Sentosa Abadi saja. Dan kita melihat perkembangan pendidikan ini awalnya itu dari jenjang SD, kemudian berkembang ke jenjang taman kanak-kanak, kemudian dibuka lagi jenjang sekolah menengah pertama, meningkat kemudian sekolah menengah atas SMA, kemudian berkembang menjadi sekolah menengah kejuruan. Jadi Yayasan Pendidikan ini dari tahun 70 sampai sekarang di 2024, yayasan ini menaungi 5 jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Demikian mungkin sedikit kronologis perjalanan sejarah pendidikan ini. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana sih struktur organisasi di sekolah ini? Bisakah Bapak menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam organisasi sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi di sekolah? Pertanyaan yang bagus. Sekolah ini tentu punya struktur. Jadi pimpinan kita namanya ketua yayasan. Di bawah ketua yayasan itu ada namanya koordinator pendidikan. Jadi koordinator pendidikan ini mengkoordinir semua jenjang yang 5 jenjang tadi. Kemudian di bawah koordinator ada kepala sekolah. Dan kepala sekolah di bawahnya ada wakil kepala sekolah membidangi bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Setelah wakil-wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum ada lagi wali kelas, kemudian guru-guru, dan kemudian di bawahnya ada OSIS. Kemudian kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas yang disampaikan oleh koordinator. Tentu koordinator juga dari yayasan.
Lalu kepala sekolah meneruskan tugas-tugas itu, membagi tugas-tugas itu kepada wakil-wakil yang ada. Kemudian membagi juga kepada setiap wali-wali kelas yang ada. Kemudian tugas itu juga tersebut diteruskan juga ke guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Jadi susunan struktur yang ada di sini seperti itu. Nah, kan sudah ada struktur organisasi tadi. Nah, bagaimana juga sekolah menjalin hubungan dengan orang tua siswa dan komunitas sekitar sekolah? Ya, tentu sebagai sebuah lembaga, dalam struktur itu kita harus membuat komunikasi yang terstruktur juga. Jadi maksudnya membangun komunikasi dengan wakil kepala sekolah, dengan wali-wali kelas, dengan guru, juga dengan warga sekolah. Warga sekolah ini mencakup jenjang lain, guru-guru lain, termasuk juga orang tua peserta didik itu semuanya. Tentu kalau tanpa komunikasi yang kita bangun, tujuan yang akan kita capai itu tidak akan tercapai. Sehingga selaku kepala sekolah saya sendiri, saya harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh guru-guru yang ada di sini, termasuk juga kepada orang tua. Jadi apapun kebijakan-kebijakan kita lakukan itu tidak serta-merta diambil oleh kepala sekolah tanpa mengkomunikasikan kepada pihak wakil-wakil, wali kelas, guru-guru, juga kepada orang tua. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana visi dan rencana pengembangan sekolah dalam jangka panjang sekolah ini sendiri? Kalau untuk visi kita menjadi rumah pengetahuan yang memberi kasih dan inspirasi bagi pemimpin masa depan, tentu kita mempersiapkan peserta didik untuk mencapai visi tersebut. Kita melibatkan seluruh peserta didik dan juga orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua, dan kita melihat sedikit demi sedikit visi itu bisa terrealisasi, meskipun tidak sempurna seutuhnya, tapi setidaknya hampir menyentuh kepada visi tersebut. Untuk proses pengambilan keputusannya sendiri, siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana cara sekolah memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan kebutuhan semua pihak? Saya sebagai kepala sekolah di SMA ini, saya membentuk yang namanya tim manajemen, tim pengembang sekolah ini. Jadi segala keputusan, segala tindakan apapun itu pasti kita lakukan yang namanya musyawarah. Setelah kita mendapatkan mufakat atau satu keputusan, tidak serta-merta kita jalankan juga, tetap kita panggil orang tua dalam kebijakan tersebut. Apakah orang tua setuju dengan kebijakan kita? Misalkan nih, kebijakan terhadap peserta didik, nggak serta-merta sekolah langsung ketok palu lakukan tindakan, tidak. Tapi kita mengundang orang tuanya, sehingga kita sampaikan apa yang menjadi rapat tim manajemen di sekolah ini terkait apa yang kita sudah putuskan terhadap anak ini. Kalau orang tuanya setuju dan misalkan ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan kepada kita tetap musyawarahkan lagi. Jadi nggak langsung apa yang kita putuskan mutlak kita lakukan, enggak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Untuk mengelola sumber dayanya sendiri, baik itu tenaga pengajar, fasilitas maupun dana, bagaimana sekolah mengelola sumber daya tersebut? Dalam pengelolaan sumber daya, baik itu dana atau tenaga, itu semua kita itu secara transparan. Kita juga ada bantuan operasional dari pemerintah namanya dana BOS. Kita semua transparan. Dan semua pengelolaan itu kita bekerja sama dengan semua keluarga yang ada di sini. Maksudnya mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Sumber daya, misalkan nih tata usaha, penjaga sekolah, tim kebersihan, pendidik, guru, masuk juga dalam hal pembiayaan dan dana, itu kita betul-betul disupport oleh keuangan sehingga proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana pola komunikasi di SMA? Apakah ada mekanisme tertentu yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan itu sampai kepada guru dan staf ataupun murid? Kita membangun komunikasi itu baik melalui WA group, rapat-rapat khusus, sering kita evaluasi untuk membicarakan apa yang menjadi perkembangan dan rencana kita dan program kita. Sehingga misalkan sebagai kepala sekolah, ketika melakukan satu kebijakan itu akan meneruskan kepada wali kelas. Tentu wali kelas akan menyampaikan kepada peserta didik dan orang tua. Dengan intens kita melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengkomunikasikan banyak hal untuk kemajuan sekolah ini. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, sekolah sering menghadapi berbagai permasalahan. Kalau misalkan dalam kasus COVID-19 itu
sekolah ini bagaimana cara menghadapi tantangan atau krisis tersebut? Ya, kita tetap bekerja sama dengan yayasan, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan peserta didik, dan juga memastikan sumber daya kita, pendukung untuk kegiatan ini berjalan, kita pastikan semua bisa dijalankan dengan baik. Jadi maksudnya kita harus mengukur kemampuan kita sejauh mana untuk bisa mengantisipasi misalkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian tidak pernah dalam sebuah penyelesaian masalah diselesaikan oleh sepihak saja. Tetap kita membangun satu komunikasi atau hubungan yang baik sehingga nanti kita akan menampung ide-ide, masukan-masukan apa yang mereka bisa berkontribusi dalam penyelesaian terhadap masalah itu. Kalau untuk antisipasi COVID-19 sempat memang kita agak kebingungan pada saat itu, tapi kita berupaya bagaimana kita menjalankan roda pendidikan ini tetap berjalan. Meski sarana pendukung waktu pada saat itu agak sedikit minim, tapi kita upayakan ya dengan semaksimal mungkin, sedaya mampu dan upaya kita tetap jalankan. Bagaimana mengantisipasi supaya tetap proses pembelajaran pendidikan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya ada bagaimana dengan evaluasi kerja para staf, kayak rapat atau apa gitu. Kalau kita melakukan sebuah kegiatan, gagal atau berhasilnya sebuah kegiatan itu tetap kita lakukan yang namanya sesi evaluasi. Evaluasi itu banyak mendorong kita untuk melakukan hal-hal kebaikan ke depan. Jadi temuan-temuan yang kita temukan dalam setiap event, dalam setiap kegiatan, bahkan dalam proses berjalan itu pun kita selalu melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu kita melakukan tindak lanjut namanya. Jadi dari tindak lanjut itulah kita bisa mencarikan solusi terhadap kegagalan-kegagalan yang kita temukan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi memang evaluasi itu penting sekali. Nah, selanjutnya ada, apakah ada aspek manajemen yang Bapak ingin terus tingkatkan di sekolah ini? Manajemen yang perlu ditingkatkan sampai hari ini kita terus belajar ya, meningkatkan. Maksudnya tidak ada satupun lembaga yang dikatakan dia sudah berhasil atau sudah dikatakan sudah maksimal dalam melakukan sebuah manajemen. Tapi tetap kita berupaya bagaimana mengelola, mengatur proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Baik, jadi menurut saya kesimpulannya di sini manajemen yang baik yang terjadi di sekolah ini tidak hanya berfokus pada administrasi saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bukan hanya itu, pasti ada juga musyawarah yang baik itu kepada orang tua dan melakukan evaluasi kepada guru serta staf-stafnya. Nah, dengan manajemen yang efektif, sekolah ini dapat menjadi tempat yang inspiratif dan produktif bagi semua anggota komunitas pendidikan ini. Ya, betul sekali. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak sebagai narasumber kami dalam menganalisis penerapan konsep manajemen di organisasi. Nah, informasi dari Bapak ini akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah penerapan manajemen. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan. Pertanyaan-pertanyaan kalian pun memberikan kontribusi buat saya. Ternyata manajemen dalam sebuah lembaga itu penting dibangun dan perlu ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih.